Lalu beliau menjawab, engkau tidak akan mampu memahaminya. Langsung seketika kertas-kertas yang berada di dalam buku itu yang diciptakan oleh Rumi sebelumnya hangus terbakar oleh api. Hilang. Jadi ketika itu Rumi langsung mendapatkan seperti dia tuh melihat sebuah cinta yang sangat besar di dalam diri seorang Syekh Syams Tibris. Maka Rumi belajar dari situ, belajar tasawuf, belajar kepenyairan dan mendirikan tarekat Sema, yaitu karena cintanya yang besar pada gurunya, dia sampai menari-nari. Tahu kan tarian itu berasal dari sepeninggal guru beliau. Begitu sangat dicintainya guru tersebut. Dan saya teringat ada sebuah petuah yang sangat bagus gitu, mengatakan apa yang paling puncak dari sebuah keinginan, apa yang paling puncak dari sebuah pencarian, dan apa yang paling puncak dari sebuah apa yang dicari. Itu bisa enggak kita ada yang tahu jawabannya enggak atas pertanyaan itu? Apa yang paling puncak dari sebuah keinginan, yaitu jawabannya ketika kita sudah tidak lagi merasakan keinginan itu sendiri. Ketika kamu mencintai dia, ketika kamu mencintai seorang gadis, kemudian lamaranmu diterima, apakah kamu ingin melamarnya lagi? Ketika kamu telah mencapai keinginanmu, apakah keinginan itu masih ada? Hilang. Keinginan itu hilang. Maka puncak dari sebuah keinginan yaitu menyadari tidak ada lagi keinginan. Dan puncak dari pencarian adalah menemukan yang dicari, yang dicari. Ketika kita warawiri, atau ketika kita mencari korek itu, mau rokok itu kan tidak ada, kemana-mana, itu kan pencarian yang sangat menderita itu. Ketika sudah sangat posisi kebelet banget gitu kan. Dan ternyata korek itu tidak ada di mana-mana. Tahu-tahu terselimpit di dalam apa gitu kan. Ketika kamu sudah mencarinya dan menemukan apa yang kamu cari, apakah kamu ingin terus mencarinya? Maka puncak puncaknya pencarian menemukan yang dicari. Dan adapun puncaknya dari yang dicari itu menjadi pertanyaan yang seharusnya kita jawab bersama-sama. Saya tidak bisa menyebutkan. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya semua penderitaan, semua masalah dalam Islam itu hal yang tidak kita sanggup, hanya kita wakilkan kepada Allah. Fal yatawakkal 'alallah. Maka tiap hari kita seharusnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi penderitaan tadi itu yang tawakal 'alallah. Kita pasrahkan total seluruhnya kepada Allah. Dan adapun kata-kata yang agak rumit untuk dicermati itu yang membuatmu tumbuh itu bukan apa yang kamu mengerti, melainkan pemahaman yang kamu alami tanpa henti. Demikianlah semua salam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu Bilal yang dibilali oleh Kang Ardi. Bilal dan khutbah yaitu Kang Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rabil Arabi wal Hajam wa imami kamatal Madinatul Haram Sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim. Wazihu ya Rabbi syarafan kamaram wa karamau wa mahabbatau waqti. Oke, silakan. Ma'asiratul muslimina Ma'asiratul muslimina rahimakumullah. Warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yaumal jumu'ati sayyidul yami wa idul muslimin wa anis salafi sholahi ana fiha makanar ataini faida sa'idal khati ibun bara wa syarafi bati fala yatakallamana ahadukum Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghat fabi hati akhara wa man fala jum'atalah ansitu wasam'u wa ati'u rahikumullah. Alhamdulillah ya Rasulullah rahmatan lil alamin wa anzal
هدى للمتقين وهدى لمن يشاء ليفوز بالجنات مع فائزين أشهد أن لا إله إلا الملك وأشهد أن محمد رسول الله صديق الوعد أمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ذو عسرة فانظرة إلا مشرعتين وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Masyarakat muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada, sebab kita yakin bahwa dengan ketakwaan kepada Allah akan dapat memberikan dorongan menuju ke arah perbaikan hidup dunia lahir batin. Dan dengan takwa pula berarti kita mengharapkan rahmat Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Kepercayaan merupakan kunci kebahagiaan. Bila ia hilang, maka musnahlah kebahagiaan itu. Sebab hidup tanpa kepercayaan, perasaan akan selalu dicengkam oleh perasaan takut, khawatir, dan was-was. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah menepati janji. Seringkali kita lihat bahwa rusaknya tatanan, terjadinya kebangkrutan, jatuhnya kehormatan, retaknya persahabatan, runtuhnya keadilan adalah bersumber dari ingkar janji yang diucap. Namun hati seringkali untuk diajak kompromi yang akibatnya janji hanya sekadar janji, ucapan yang tidak ditepati. Padahal ingkar janji itu termasuk sifat munafik. Sebagai yang dijelaskan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Rasulullah SAW bersabda, al-idatul atiyah, janji itu merupakan suatu pemberian. Dalam hadis lain beliau bersabda, al-wa'iyyu misludaini au afdal, janji itu bagaikan hutang atau lebih utama. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah sebagai orang yang konsisten, tidak mencela dan selalu menepati janjinya yang kita ucapkan. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan khutbah ini bisa bermanfaat bagi kita semua bakal dalam menghadapi kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahil barir wa fil jawadil ladzi jallat na'amahu an ihsani bil adadil mani bil lutfi wa irsyadil hadi ila sabilis rasyad. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar wa usulihi wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-munawwiri ala alihi wa sahbihi wa athari wa sallam tasliman katsiran kama amar
فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وأنتهم عما نهاكم عنهم وحذر لعلكم تفلحون يوم المحشر. اللهم ارض عن جميع صحابتي والقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم أن يوفوا على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ketua Kebersihan Kang Habib. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil rasulillah wa ala alihi wasallam. Sama-sama kita muliakan romo yai beserta keluarga dalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kesehatan badan, jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal. Yang tak lupa pula yang saya hormati mulai dari penasihat pondok, ketua pondok, serta pengurus-pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Adapun yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah berkenaan tentang kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bersama artinya kepentingan bersama. Kemaslahatan bersama itu banyak, mulai dari membangunkan teman-teman yang sedang tidur ketika waktu sholat, misalkan kang tangi subuh, atau misalkan jam 7 pagi. Terserah siapa saja yang mau membangunkan, terserah, tidak perlu pengurus, tidak perlu, pokoknya terserah. Kan kemaslahatan bersama artinya kan kepentingan bersama. Namun yang ingin saya sampaikan kali ini mengenai tentang rohan atau gotong royong lah bahasanya. Untuk yang harian, alhamdulillah kita sudah dapat apresiasi dari beliau, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Ini menurut saya perubahan yang sangat besar ketimbang dulu zaman dulu lah pokoknya. Kalau rohan pagi itu tanya Bang Uni, kamar Bang Uni paling katanya 1 orang 2 orang, paling Jabar, Kang Uni, yang lain nggak tahu kemana. Itu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mulai perubahan, alhamdulillah. Namun, tapi ada namunnya. Walaupun bisa dikatakan 90% sudah sukses lah istilahnya, tapi masih ada 10% sebagian kecil yang masih enggan untuk ikut turun rohan.
Setelah saya perhatikan, ternyata yang 10% ini itu orang-orang yang dulu tidak ro'an sampai sekarang. Nah, ini masalahnya nih. Kadang juga saya tidak enak memandang itu tidak enak. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan diberikan oleh Allah apa tadi nikmat syukur ya, sehingga dia bisa mewujudkan rasa syukurnya itu dengan cara ro'an. Untuk Quran harian tidak dipermasalahkan lah. Ini ada dapat amanah dari beliau Bu Nyai ya. Untuk ro'an mingguan. Ro'an mingguan ini sepertinya perlu ditata ulang, karena yang biasanya saya tinggal, atau Kang Subki biasanya, saya pula Kang Subki biasanya tanya ke saya lagi, hari ini kamar mana, ya saya hitunglah dulu yang ini berarti yang ini lagi, atau yang biasanya begitu. Tapi kalau sekarang sepertinya kita tata lagi, akan kita tata dengan per kamar. Nanti kami tempel itunya, daftarnya atau jadwalnya. Nah, untuk lokasinya yang paling penting adalah bagian masjid depan itu. Yang paling penting, mulai dari dipel, disapu, membersihkan tempat biasa Pak Yai Imam. Pokoknya samping-samping atas bawah harus disapu. Tapi itu kan per kamar. Masjid dengan jedingnya langsung itu. Yang kedua majelis serta jeding, ini juga serta yang kobukan yang besar nih. Kemudian yang keempat dapur, lapangan. Yang kelima WC belakang beserta jemuran. Nah, ini untuk masalah jemuran nih. Jemuran yang di WC, jemuran yang di WC. Kain-kain yang di WC itu yang biasa bertumpuk-tumpuk, kan kemarin dikeluarin dah tuh, diletakin di bawah jemuran. Ada saya lihat tuh. Itu saya kasih batas tempo besok. Kalau masih berserakan saya bakar. Yang kemarin kan saya bakar dah tuh. 2 gulungan besar tuh saya bakar. Kan sudah dikasih tahu kemarin, Saya tunggu sekitar 3 bulan kalau salah. Saya perhatikan tuh. Walaupun saya belum kebersihan lagi. Ya, urusan. Yang penting bersih ya, kemaslahatan bersama. Itu yang pertama, ro'an mingguan, lokasinya. Terus alat ro'an, sapu udah kami tambah. Sekarang totalnya insya Allah ada 6 atau 7. 6. Terus sikat belum lagi, karena kemarin kami salah waktu pergi ke Ngoro salah waktu, siang perginya. Siang kan tutup, memang tutup, rata-rata tutup. Mungkin sebelum Jumat ini akan kami usahakan untuk membeli sikat yang panjang biasanya. Alat-alat itu pesan dari beliau dikumpulkan di tempat semula. Berarti harus ada tempat semula. Tempat semulanya adalah kami musyawarahkan, tersedia kan? Itu tempatnya di samping rumahnya Cak Malik, atau yang biasa itulah tumpuk-tumpukan kayu di situ. Jadi mulai dari mengambil sampai mengembalikan itu nanti kami hitung lagi kembali. Kalau ada yang kurang maka akan dipertanggungjawabkan siapa? Mbak? Dipertanggungjawabkan yang memakai lah ya, atau ketua kamar lah. Nah, itulah. Apa lagi ya? Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela meluangkan waktunya untuk ro'an tanpa disuruh, ro'an tanpa ada jadwal. Saya terima kasih. Seperti Kang Toyib misalkan, siapa lagi? Kang Aris, terima kasih. Siapa lagi? Saya terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas dengan ilmu yang bermanfaat. Khususnya buat kita lah, semoga ilmu kita bermanfaat. Sebenarnya ro'an itu tidak berat, mudah, ringan. Tinggal membersihkan sampah, kan apa susahnya. Cuman itu akan berat bagi hati-hati yang masih kotor, yang masih banyak karatnya. Itu akan merasa berat, padahal hal sepele. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita yang peka, merasa dengan itu tidak kotor, itu tidak layak. Jadi cepat-cepatlah kita bersihkan. Mungkin misalkan piringnya dalam di kamar kita antar ke depan, atau sampah misalkan tidak perlu harus disuruh, ya cepat-cepatlah bersihkan sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami menyusul kamu. Acara yang selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan Ketua Keamanan Kang Rizky. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Buat belakangan karena Allah masih ingin kami supaya kalian beristirahat dari dosa. Orang beriman itu cuma pendek dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati. Ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih, kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Nah, kenapa? Akan dilanjutkan oleh Kodamara, akan dilanjutkan oleh FS dan MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdir Untuk masalah ini mungkin saya mengumumkan dua. Yang pertama masalah keamanan, yang kedua masalah ya sekitar Basul Masail. Yang pertama Basul Masail aja dulu. Basul Masail yang pertama saya minta kepada kelas jurumiyah satu aja, kelas jurumiyah satu untuk membuat soal yang akan dikumpulkan kepada Kang Rashid, kelas jurumiyah, dan soalnya masih sekitar ya yang terjadi. Jangan yang susah lah gitu, karena ini hanya untuk menyeimbangi soal yang trading itu loh. Trading itu kan sangat susah. Selama saya di sini itu yang paling susah. Serius, itu yang paling susah. Karena dan saya yakin untuk yang trading itu mungkin jawabannya juga akan mengambang. Untuk kelas jurumnya silakan dibuat, nanti di store kepada Kang Rashid. Yang selanjutnya kita mengadakan kembali kajian aswaja yang sempat tertunda, kajian aswaja yang akan insya Allah nanti pada malam Kamis itu kajian aswaja. Itu pemateri Kang Tami, moderator ya saya. Itu untuk sekitar berdebat lah gitu, berdebat. Selanjutnya masalah keamanan. Untuk masalah keamanan, yang pertama, ini saya banyak mendapat aduan untuk anak luar. Siapa namanya? Faisal itu saya minta dia sampai mana? Kandang kan, pada kandang Kang Deka, Kang Mali. Saya banyak mendapat aduan. Aku dengar melodi Yang kecil itu disakiti, ditenggelamin dikali ya, dilempar-lempar. Itu kan kalau tindak kejahatan itu sudah tindak seperti pembunuhan, ya kan, ditenggelami. Karena gini, saya ketika sampean caci, sampean gibahi, sampean maki, saya tetap tenang, saya tetap santai. Tapi ketika keluarga saya, sampean ketika keluarga saya sampean sakit, saya akan berbicara, walaupun menggunakan tangan. Serius, jangan sampai begitu, karena ini ada titipan dari orang tua mereka. Jadi kalau ada yang melihat anak luar itu, Kang Deka, Kang Latif, haram untuk mengadu. Karena saya juga banyak mendapat pengaduan banyak, bukan untuk anak-anak saja, untuk yang lain itu silakan diadu. Jangan ke saya saja, misalnya saya tidak ada, maka ke Kang Siro, Kang Elvan, Kang ini itu bisa. Itu kita tindak lanjut, karena itu sudah membahayakan ya kalau disebut
nyawa. Biasanya lami saya tahu sendiri. Lami untuk anak kandang sendiri ya akhirnya biar kalian lah. Yang berakal itu dapat tanpa disuruh dia mengetahui sendiri. Ya seperti Muadoro tahu sendiri. Silakan berangkat tanpa disuruh. Dan yang lainnya ya karena sudah besar tidak perlu lagi. Selanjutnya saya membuka ya kalau aduan lah pokoknya. Aduan silakan sampean mengadu kepada keamanan jikalau ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan gitu. Seperti HP atau yang lain-lain silakan sampean mengadu. Jikalau sampean tidak sanggup mengadu langsung, sampean bisa menulis di kertas terus ya mungkin ditaruh di dalam box Vespa itu ada enak kan box, nah itu kan ada lubang-lubangnya, itu silakan ditaruh. Kalau memang sampean tidak mau gimana ya, tidak mau disalah sangkai gitu, misalnya seperti Kang Acok megang HP, Kang Acok mikir siapa ini siapa ya kan siapa yang ngadu, jangan dicari, sudah jangan dicari, jangan dendam. Siapa Ihya punya HP, siapa yang ngadu itu saya sendiri yang ngambil. Kang Acok ya jangan dicari, udah selesai, urusan kita selesai. Itu semuanya saya dapati di kandang lagi, yos lah, kandang lagi itu. Jadi intinya gitu, kajian aswaja sama soal jurumnya, keamanan yang masalah anak luar dan yang lain. Terus layanan aduan, nah itu. Yang bocil, yang anak kecil ya silakan mengadu. Ada yang pokoknya yang menyakiti lah, karena tugas keamanan ialah menertibkan al-haq bila nizam yaglibul batilu bin nizam. Suatu kejahatan yang teratur itu akan mengalahkan suatu kebaikan yang tidak teratur. Nah itu makanya setiap pondok, setiap organisasi itu pasti mempunyai keamanan. Tugas keamanan itu yang pertama dibenci ya monggo dibenci ya monggo, dicaci ya monggo, udah bodo amat kan. Jadi gitulah intinya gitu yang tadi sudah saya jelaskan. Allahumma fiqh ila wabita dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan yang ketiga, Ketua Kepribadian Ustadz Haitami, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, umur panjang terbarokah, Allahumma amin. Terus yang saya hormati penasehat Pondok Pesantren Darul Hikmah Ustadz Ghazali dan Gus Lutfi. Yang saya hormati ketua pondok beserta staf-stafnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya sholat jamaah. Sholat jamaah karena sudah lama vakum. Maksudnya tidak tertib, sekarang kita tertibkan kembali. Ketika kita baru datang dari kampung kan sudah tahu bahwasanya kalau satu kali dalam sehari tidak melaksanakan sholat jamaah itu dendanya 5.000. Maka sekarang itu aktif kembali, mulai dari subuh sampai gak sholat jamaah maka dendanya 5.000. Nanti semuanya itu akan dikalkulasikan
di hari Kamis kalau saya itu dihitung semuanya berapa jumlah dalam dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sore nanti bagian dari peribadatan itu Kang Samsul, Kang Agim dan Kang Dilpan akan menghitung perangkap semisal semuanya ada di jamaah. Semisal saya dalam 4 hari itu ada ndak sholat jamaah selama 5 kali, maka dihitung 5 kali 5 jumlahnya 25.000. Terus di malam Jumat atau di hari Selasa tidak mengikuti hataman, tidak mengikuti hataman hari Selasa, tidak mengikuti habsyian, tidak mengikuti ziarah di siang hari Jumat, maka dendanya masing-masing dari semua itu ialah 10.000. Misal sampean ndak hataman hari Selasa, ndak hataman malam Jumat, terus ndak habsyian, terus ndak pergi ziarah 40.000 ditambah 25, maka jumlahnya 65.000. Nanti masing-masing dari mereka yang tidak mengerjakan sholat jamaah, yang tidak mengikuti ketertiban yang lainnya, itu langsung membayarnya ke Pak Yai di subuh hari Jumat setelah hataman. Itu yang menerima itu langsung Pak Yai. Nanti malam Jumat bagi pengurus peribadatan itu akan membuatkan surat, dan masing-masing dari mereka semisal yang bernama siapa? Acok, dia tidak berjamaah selama 3 kali, terus tidak mengikuti kegiatan habsyi, tidak mengikuti solosoan, maka 3 kali 15.000, terus tidak mengikuti solosoan dan tidak mengikuti habsyi itu 20.000. Maka mulai dari subuh ini itu untuk jamaah sudah diaktifkan, sedangkan untuk tahajud kapan-kapan lah, setengah bulan seminggu lagi. Intinya 1 kali tidak jamaah itu 5.000. Nanti yang menerima denda itu ialah Pak Yai di waktu subuh setelah hataman hari Jumat. Itu langsung Pak. Apa sulitnya jamaah itu? Tidak sulit. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan ay sholatan. Jadi sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri 27 derajat ay sholatan, maksudnya 27 kali sholat. Tidak lama sholat jamaah itu sebentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon kerjasamanya bagi teman-teman peribadatan untuk menertibkan ini tentang jamaah ya. Disebabkan kenapa seperti ini? Disebabkan karena kita jarang melaksanakan sholat jamaah. Paling banyak zuhur 1 saf, asar 1 saf, setelah maghrib penuh, isya penuh, subuh ya minimal 2 saf. Intinya seperti masalah itu tidak akan ada kalau kita tidak membuatnya atau tidak melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Dan sambutan yang terakhir, Ketua Muhadharah Kang Rosyid, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Langsung saja ya. Petugas untuk minggu akan datang sebagai MC kita minta kepada Kang Rofi'i. Untuk sholawat kita minta kepada baca dia
kita minta kepada Kang Heris, nanti bilangin ya kalau dia bangun. Kang Heris. Terus untuk Kori kita minta kepada Kang Gus Malik. Untuk ceramah pertama kita minta kepada Kang Deka. Ceramah kedua kita minta kepada Kang Rehan. Bilal kita minta kepada Kang Aufa. Khotib kita minta kepada Kang Alan. Untuk doa kita minta kepada Kang Subki Mashhadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamer Doa. Untuk acara yang selanjutnya yang terakhir lagi, doa yang dipimpin oleh Kang Sirot. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridayah wal inayah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Rayana. Maaf, di sini kami sedikit tambahan. Tadi itu dipukul rata baik dari bocil-bocil kelas Sapinah sampai alumni, semua itu wajib untuk jamaah. Ini dari Pak Yai, bukan dari kami. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa rahmatana rabbana syuhur wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat salahin bil amad bi rahmatika ya arhamar rahimin. علينا فتوح العارفين وفهم النبيين وعلم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله